Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو من النار. Anak-anak yang kami cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya grup keluarga kelas 6 SD Islam An-Nida yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pelajaran fikih di bab tentang seputar ibadah haji. Tabarakallahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibadah haji merupakan ibadah yang mulia dan agung. Dan ibadah haji pula merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5. Merupakan salah satu dari arkanul Islam al-khamsah yang 5. Sebagaimana sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi Ramadan. Nah, jadi Islam itu dibangun dari 5 pondasi atau 5 perkara, yang dimana anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rukun yang pertama yaitu adalah syahadat. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah berhaji, menunaikan ibadah haji, atau bisa berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima baru haji ke Baitullah. Nah, inilah rukun-rukun yang 5, rukun-rukun Islam yang 5, yang dimana anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadhil arkan hiyal usus allati la yumkin an yakuma ad-din illa biha, yang dimana rukun yang 6 ini, rukun-rukun yang ini merupakan usus pondasi yang dimana tidak akan mungkin agama itu dapat berdiri tegak kecuali dengan rukun yang 5 ini. Arkanul Islam khamsah murtabitatun bi ba'diha fa'ala al-insan an yakuma biha liyafudha bil jannah. Jadi rukun-rukun Islam yang 5 ini
bersangkutan atau berkaitan dengan yang lainnya juga, seperti syahadat, kemudian sholat, kemudian dia zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan juga berhaji ke Baitullah. Ini semuanya bersangkutan, berkaitan dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Dan fa'alal insan, wajib bagi manusia, bagi kita selaku umat Islam, umat muslim, untuk menegakkan, untuk merealisasikan untuk melaksanakan semua rukun-rukun Islam yang 5 ini. Nah, rukun-rukun Islam yang 5 ini. Agar apa? Liyafudha bil jannah, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, barakallahu fikum. Dan kita tidak boleh, ketika misalkan seseorang muslim, ia hanya menunaikan sebagian rukun Islam, rukun-rukun Islam yang 5, ia hanya menunaikan 3 kemudian meninggalkan yang 2, maka itu tidak bisa karena agama itu bisa berdiri tegak dengan pondasi-pondasinya, dan pondasi-pondasi tersebut itu ada 5. Rukun-rukun Islam itu ada 5 yang semuanya itu harus dilaksanakan, diamalkan, dilakukan, direalisasikan, dan berurutan. Yang dimana rukun yang pertama, rukun awal dari rukun Islam, dari rukun-rukun Islam, yaitu adalah syahadat. Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyal islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun dari 5 pondasi, dari 5 perkara, yang dimana kita ibaratkan, jika kita ingin membuat suatu rumah, tentu kita harus memiliki tiang-tiangnya dulu, pondasi-pondasinya dulu, yang dapat atau yang nantinya akan mengkokohkan atap-atapnya, yang akan mengkokohkan rumah-rumah tersebut. Begitu pun dengan Islam. Jika Islam kita ingin kuat, jika Islam kita ingin tegak, maka tentu kita harus memiliki pondasi-pondasinya tersebut. Kita harus menunaikan seluruhnya, mengerjakan seluruhnya pondasi-pondasi tersebut. Dan rukun yang pertama, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalil tentang kalimat tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wa huwal azizul hakim. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Allah telah menyaksikan bahwasannya tidak ada ilah, atau Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan para malaikat pun bersaksi seperti atau demikian seperti itu. Kemudian para orang-orang yang berilmu yang menegakkan kebenaran, mereka pun bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tentu kalimat syahadat ini bukan hanya sekedar diucapkan. Seseorang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian ia tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Jadi kalimat tersebut tidaklah bermakna tatkala seseorang hanya mengucapkan saja tanpa dipahami maknanya, tanpa diamalkan segala konsekuensinya dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah.
Karena makna dari kalimat syahadatu an la ilaha illallah yaitu ay la ma'buda bihaqqin illallah. Kalimat dari la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, itu memiliki makna, yaitu maknanya ay la ma'buda bihaqqin illallah. Menetapkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia harus mengerjakan segala konsekuensi dari kalimat tersebut. Nah, karena keutamaannya sangat besar. Di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama ala nar fa inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Jadi ini keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Tentu kalimat ini bermakna ketika seseorang bukan hanya sekedar mengucapkannya, tapi mengamalkan segala konsekuensinya. Inilah yang menyebabkan seseorang dapat masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya fa innallaha qad harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi siapa? Bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang yabtagi bidzalika wajhallah, yang ia mengharapkan balasan hanya kepada Allah azza wa jalla. Ia ikhlas di dalam mengucapkannya, ia ikhlas di dalam merealisasikan seluruh konsekuensi dari kalimat tersebut. Adapun kalimat dari wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad atau Rasulullah adalah utusan Allah, merupakan Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dalil dari kalimat tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Muhammad bukanlah bapak dari seorang atau salah seorang dari kalian. Karena sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ini dalil yang menunjukkan, yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini dalil dari kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Adapun makna dari kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tentu punya konsekuensinya juga. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat yang kedua asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia wajib untuk apa? Mentaati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ta'atuhu fima amara. Dalilnya mana? Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ini dalilnya. Dan katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi ketika seorang mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia harus mentaati apa yang telah atau apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi atau makna dari kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tasdiqu fima akhbar. Kemudian membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah hawa nafsunya yang berkata, perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan nafsunya, bukan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla.
Jadi semua perkataan Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar ucapan yang omong kosong atau ucapan yang dipenuhi hawa nafsu. Ya, banyak yang manusia seperti demikian itu. Ya. Kemudian anak-anak sekalian dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, makna dari kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yang ketiga adalah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diperingatkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Barakallahu fikum. Kemudian ya, konsekuensi atau makna dari kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yang terakhir adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali ibadah tersebut sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan beribadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan barang siapa yang beramal, melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk ke dalam atau amalan tersebut tertolak, dan itu merupakan kebid'ahan, ya. Yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Nah, perkara yang diada-adakan merupakan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan kebid'ahan orang-orang yang mengada-adakan di dalam urusan agama itu ia termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti masukkan ke dalam neraka. Karena itu merupakan kesesatan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Ya. Tentu perkara yang diada-adakan ini, perkara yang baru ini masih masuk atau masuknya ke golongan perkara agama. Jadi orang misalkan ada yang mengatakan bahwasanya orang yang pakai mic atau yang pakai mobil ya itu bid'ah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman dulu nggak pernah atau nggak ada seperti itu, nggak ada mobil, nggak ada mic ya. Jadi ketika orang ada yang pakai itu berarti dia telah bid'ah ya. Ini orang-orang pelaku bid'ah ya, orang-orang yang memusuhi sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mereka mengatakan demikian ya. Tapi yang perlu kita ketahui ya, yang dimaksud bid'ah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam urusan agama saja. Mic dan mobil itu bukan urusan agama ya. Dan kewajiban kita setiap sebagai umat muslim dan muslimah yaitu adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, katakanlah jika engkau mencintai Allah, maka qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah Allah, ikutilah aku, ikutilah Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, ikutilah Rasul-Rasulnya ya, ikutilah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencintai kita pula, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Kemudian rukun Islam ya, yang kedua adalah shalah, menunaikan shalah ya, menunaikan salat maksudnya. Dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat ya. Karena salat ini merupakan perkara yang sangat penting ya, yang dimana termasuk amalan yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat nanti.
Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya. Amalan yang pertama yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyai ya, di hari kiamat kelak, yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat kelak adalah salatnya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kufur. Dan barang siapa yang salatnya baik, maka dia akan aflahu anjah. Dia akan beruntung dan dia akan mendapatkan kemenangan. Dan barang siapa yang sebaliknya, yang sholatnya tidak baik, bolong-bolong, gak pernah sholat, faqad khaba wa khasira, dia akan merugi dengan serugi-ruginya. Kemudian ya, rukun Islam yang ketiga ada zakat. Ya. Aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan wajib bagi kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, karena ini merupakan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dimana di dalam kaidah fikih hukum asal suatu perintah itu menunjukkan kewajiban di dalamnya. Ya, apalagi rukun Islam, ketika seseorang tidak mengerjakan, tidak menunaikan seluruhnya, misalkan cuma 4 yang satu ditinggalkan, maka dia Islamnya tidak sempurna, bahkan agamanya tidak akan bisa kokoh, tidak bisa kuat ya, karena mereka itu ya, rukun yang 5 ini berkaitan dengan satu yang lainnya ya, saling berkaitan, saling murtabitotun ya, seperti. Kemudian rukun Islam yang keempat ada berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan dalil ini banyak ya, sebagaimana kalau di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Maksud puasa di sini adalah yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian berhaji ke Baitullah, ini rukun Islam yang kelima. Nah, barakallahu fikum. Anak-anak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dapat kita lihat bagaimana keutamaan dari menunaikan ibadah haji ini, ibadah yang mulia ini, ibadah yang agung ini. Begitu banyak keutamaan-keutamaannya, dan insya Allah kita akan sebutkan 3 keutamaan dari orang yang menunaikan haji ke Baitullah ya, dengan ikhlas karena Allah, dan hajinya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang pertama ya, keutamaan dari orang yang menunaikan haji adalah kita atau orang yang berhaji ke Baitullah ya, apabila ia tidak mencampurkan ya, apabila ia di Mekah tersebut, ketika ia ibadah haji tersebut tidak melakukan ya, dosa baik syirik maupun maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan surga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Ya. Dan haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada balasan yang lebih baik, tidak ada balasan yang pantas baginya, melainkan balasan itu berupa surga Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan yang besar bagi seseorang yang menunaikan haji dan ia tidak melakukan kesyirikan di dalamnya, tidak melakukan kemaksiatan di dalamnya, maka tidak ada balasan yang pantas baginya melainkan surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam An-Nawawi menjelaskan yang dimaksud dari tidak ada balasan yang pantas melainkan surga, bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika ia dihapuskan dosa-dosanya, tapi justru ia pantas untuk mendapatkan surga yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, yang tertera di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Imam An-Nawawi mengatakan hal tersebut di dalam syarah Sahih Muslimnya. Nah, barakallahu fikum. Anak-anak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Dan ibadah haji ini merupakan amalan yang paling afdol, yang paling baik, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul a'mali afdol, amalan apa yang paling afdol, yang paling baik? Qala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imanun billahi wa birrusuli. Amalan yang paling afdol yang pertama adalah beriman, imanun billahi wa birrusuli, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ini amalan yang paling afdol yang pertama. Kemudian kila thumma madza qala ya Rasulullah, kemudian dikatakan lagi, kemudian amalan apa lagi yang paling afdol setelah itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala jihadun fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Taala. Dan makna berjihad ini di sini banyak. Ada yang berjihad yang dimasukkan perang, ya, melawan kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Atau jihadun fi sabilillah bisa juga dikatakan, dimaknai sebagai seseorang yang menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu itu berjihad dengan ilmunya, ya, dengan penanya, dengan catatannya. Kemudian dikatakan lagi, kila tsumma madza qala ya Rasulullah, kemudian dikatakan mana apalagi amalan yang paling afdol, ya, setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian setelah berjihad kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hajjun mabrurun, yaitu berhaji atau haji mabrur, ya. Ini 3 keutamaan yang paling afdol, ya, yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya adalah orang yang menunaikan haji. Tentu hajinya haji mabrur, yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang di dalamnya tidak melakukan kemaksiatan dan tidak melakukan kemusyrikan. Kemudian yang terakhir, keutamaan yang ketiga, ya, karena sesungguhnya masih banyak lagi, ya, sebenarnya keutamaan berhaji. Namun karena waktunya tidak panjang, karena waktunya Ami ringankan, ya, makanya kita sebutkan saja keutamaannya 3 pada pertemuan di pagi hari ini, insya Allah, ya. Keutamaan yang ketiga adalah haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hajja lillah, ya, atau man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa, ya, man hajjal bait, ya, man hajja, barang siapa yang berhaji ke Baitullah lillah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, falam yarfus, dan dia tidak melakukan kata-kata atau tidak mengucapkan kata-kata yang serono, kata-kata yang kotor, kata-kata yang berbau maksiat. Kemudian walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan kesyirikan, ya, raja'a ka yaumi, ya, kemudian ia kembali setelah berhaji ke rumahnya, ya, ke negerinya, ya, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, sebagaimana, ya, jadi ketika dia pulang, ya, ke negerinya, ya, maka ia seperti baru dilahirkan dari perut ibunya, masih bersih, ya, masih pertama kali keluar bayi itu tidak berdosa, ya, masih bersih, tidak kenal, tidak tahu apa-apa, ya. Jadi ini ibaratkan, ya, bagi orang-orang yang berhaji, yang di dalam hajinya tersebut dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, ya, maka dia akan kembali ke negerinya dengan apa? Seperti baru lahir dari perut ibunya, ya. Raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, ya. Inilah keutamaan, ya, 3 keutamaan dari orang-orang yang menunaikan haji ke Baitullah, ya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita, ya, memberikan kemudahan kepada kita untuk datang, ya, ke rumah Allah Azza wa Jalla, ya, untuk menunaikan ibadah haji, ya, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, tentunya dengan semampu kita. Karena di dalam sebuah hadis Jibril, ya, ketika malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salatu wasalam, ya, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi Sallallahu alaihi salatu wasalam bersabda, ya, atau berkata, al Islamu syahadatu an la ilaha illallah, yaitu Islam adalah ketika engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tuh, wa tuqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa tu'tiyaz zakah, dan tunaikanlah zakat. Kemudian wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah di bulan Ramadan. Kemudian wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu, ya. Barakallahu fikum, ya. Inilah pelajaran kita atau pertemuan kita di pagi hari ini, yang semoga sedikit ini dapat bermanfaat, ya, dan menambahkan ilmu ke dalam hati kita, yang dimana semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam menuntut ilmu ini untuk beramal, ya, mengamalkan ilmu tersebut, karena harus diimbangi antara ilmu dan amal, ya. Nah, barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.